Baik, mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pada pagi hari ini. Engkau Tuhan Allah yang kami muliakan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, kami pada hari ini berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memulai aktivitas kami Tuhan. Dan sebelum kami mulai aktivitas kami Bapa di surga, kami mau bersekutu dengan Engkau, memuliakan nama-Mu, memuji Engkau, pencipta alam semesta langit dan bumi ini, yang kami sembah dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menjamah kami, Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua, baik yang menaburkan firman Allah dan baik yang menerima firman Allah, semuanya sama di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Iya, selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Kita bersyukur Bapak Ibu, pada hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi kita di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, tujuan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, banyak memang orang memahami istilah field trip, istilah retreat ini Bapak Ibu Saudara seperti field trip. Ya, retreat dengan field trip itu berbeda ya. Kalau field trip itu ya pergi ke suatu daerah yang mengasingkan diri Bapak Ibu Saudara, tetapi tujuannya hanya untuk mau belajar ya, mempelajari alam ini, pengetahuan dan sebagainya. Itu namanya field trip. Tapi namanya retreat Bapak Ibu Saudara-saudara adalah dari istilah bahasa Inggris, sebenarnya itu artinya mengundurkan diri ya, mengundurkan diri. Seperti dalam Alkitab Markus 1 ayat 35, pada pagi-pagi hari ya, Tuhan Yesus pagi-pagi buta seperti ini, suasana sepi ya, Tuhan Yesus mengambil suatu tempat untuk namanya bersekutu, berdoa. Itu namanya retreat. Amin. Tetapi kebanyakan orang memahami retreat ini Bapak Ibu Saudara adalah ya sekedar senang-senang saja gitu, hoga-hoga, happy-happy, bermain-main, tidak dapat sesuatu berkat daripada Tuhan. Jadi retreat itu kita harus menikmati berkat daripada Tuhan. Kita menikmati alam semesta ini, kita kagum akan alam ini. Amin. Pulau Samosir ini dilimpahkan Tuhan ya bagi umat manusia, sehingga manusia ketika melihat alam semesta ini, apalagi Danau Toba ini, kita merasakan sesuatu damai sejahtera. Kita menikmati alam ini, kita ada berkata-kata, wah sungguh indah alam ini, inilah karya Tuhan yang luar biasa. Dan kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya, ada yang menciptakan alam ini, yaitu siapakah dia? Tuhan Yesus ya. Tanpa firman maka semuanya tidak akan pernah terjadi. Lewat firman maka semuanya terjadi. Amen. Maka ketika kita berkumpul bersama-sama Bapak Ibu, ya kita harus merasakan, amin, merasakan suasana retreat itu. Bukan seperti retreat dunia, berkumpul bersenang-senang tetapi tidak mengalami lawatan Tuhan. Jadi kalau kita retreat Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya sekedar mengalami pengalaman ritual. Ini namanya ritual, amin. Ya, ritual itu ya kita memuji Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, ya kita bisa mengatakan mengucap sesuatu kepada Tuhan, ya itu ritual. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita mengalami spiritual, amin. Kalau kita bisa melakukan pengalaman ritual, kita juga harus bisa mengalami namanya pengalaman spiritual. Banyak orang dalam ibadah hanya mengalami ritual saja, tidak bertemu dengan Tuhan, hanya tahu tentang Tuhan, tetapi tidak tahu mengalami pengalaman akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bukan hanya sekedar mengalami namanya ritual, amin. Kita mengalami namanya spiritual, haleluya. Itu Bapak Ibu Saudara ya. Nah sekarang kita lihat Alkitab ya. Kita lihat Alkitab dalam 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2 Timotius 4 ayat 7. Sudah temukan ayatnya ya? Haleluya. Kalau dalam suasana seperti ini,
kita boleh menggunakan handphone. Haleluya. Tapi kalau dalam suasana dan ibadah rumah Tuhan, ya, jadi gunakanlah fungsinya sesuai fungsi di mana kita berada. Amin. Kalau di gereja kita bawa Alkitab manual, ya, itu lebih baik, lebih beretika namanya, ya, supaya jangan ada salah-salah sesuatu yang kita lihat. Tetapi kalau hal seperti ini boleh menggunakan Alkitab elektronik, yaitu melalui handphone. Amin, ya. Nah, mari kita lihat 2 Timotius 4 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama ayat ini 1-2 ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Haleluya. Topik kita adalah bertanding dalam iman. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Rupanya Bapak Ibu Saudara ada pertandingan yang tidak baik. Ya, nanti saya lanjutkan. Dan di sini kata lagi, aku telah mencapai garis akhir. Yang kedua, tetapi juga ada orang bertanding tetapi tidak mencapai garis akhir. Yang ketiga, aku telah memelihara iman. Banyak orang dalam pertandingan iman tetapi tidak memelihara iman. 3 hal poin ini akan saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan baik ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak semudah dengan kata-kata dan ucapan kita. Ya, bertanding ini berarti harus ada latihan. Kalau nggak ada latihan, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu bukan pertandingan yang baik. Ya, pertandingan baik harus siap hidupnya disiplin, harus siap hidupnya teratur dan tertib, tidak main-main. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ya, dari kegelapan menuju terang yang pada ajaib, kita ini sudah dipanggil Tuhan. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, berarti serius ikut Tuhan. Amin. Dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi, ya, maka kita siap bertanding. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita siap bertanding sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Ya, kapasitas saya berbeda dengan Bapak Ibu Saudara, tetapi kita harus siap berlatih. Ya, berlatih dalam pertandingan iman, karena hidup ini bertanding, Bapak Ibu Saudara, bertanding. Ya, iman kita ini bertanding. Makanya ada yang terpanggil, banyak terpanggil, sedikit terpilih. Ya, dipanggil di awal bisa menjadi terakhir, dan terakhir bisa terdepan. Kenapa demikian? Karena bertanding. Amin. Nah, jadi dalam pertandingan ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita, iman kita sungguh-sungguh belajar berlatih. Berlatih ini, Bapak Ibu Saudara, tidak cukup 1 hari dalam seminggu. Bisa ambil disiplin 3 kali dalam seminggu. Tergantung dengan kemampuan iman kita, rohani kita. Maka kita berlatih. Berlatih bukan hanya sekedar menguatkan otot rohani kita, tetapi kita harus mengalami namanya spiritual dengan Tuhan. Amin. Nah, jadi sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, karena dalam pertandingan ini ada juga orang nggak sungguh-sungguh, biasa-biasa saja, dan akhirnya nggak sampai kepada finish. Kemudian, aku telah mencapai garis akhir. Sebelum garis akhir berarti ada start, ya, start di awal. Nah, iman kita ketika kita percaya kepada Yesus, start awal menuju kepada finish. Ternyata Bapak Ibu Saudara, banyak juga orang-orang percaya waktu start ikut Tuhan, tetapi setelah ikut Tuhan, pertengahan jalan ada problema, ada masalah, mundur. Anggaplah dalam lari 5 km, masih 1 km menyerah, putus asa, mundur. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah dipanggil Tuhan, berarti siapkan semua kapasitas kita, kemampuan kita, karunia kita, talenta kita pergunakan sampai pada garis akhir. Amin. Nah, ternyata sudah bekerja Tuhan, sudah pengerja, sudah pelayan Tuhan, sudah melayan Tuhan. Oke lah, hari ini kita sungguh-sungguh melayan Tuhan. Apakah 2 tahun kemudian masih sungguh-sungguh?
Amin. Apakah 5 tahun kemudian? Apakah sampai 10 tahun kemudian? Tetapi banyak juga setelah perkembangan waktu 5 tahun kemudian akhirnya nggak nampak lagi, mundur. Jangan menjadi suatu kebanggaan. Jangan menjadi suatu kebanggaan kalau kita tidak mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Jangan, ya. Kebanggaan kita adalah saya bisa melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Nah, jadi Tuhan menginginkan kita sampai kepada garis akhir. Haleluya. Kita percaya kita semua sampai garis akhir ya. Yang hadir semua ini, apalagi yang remaja-remaja ini, ya. Biasanya pada remaja-remaja ini hanya semangat-semangatnya saja di usia remaja. Kita lihat nanti perkembangannya sampai usia mungkin 20 tahun, 30 tahun, dan sampai akhir hidup apakah tetap setia mengikut Tuhan. Yang remaja katakan amin. Amin ya. Karena kebanyakan survei membuktikan, fakta membuktikan ya. Ketika sudah di atas mimbar, ketika sudah bisa melayani, ternyata ada satu problema yang sangat berat, akhirnya mengundurkan diri. Mengundurkan dalam pelayanan sama itu mengundurkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Ya, bukan berarti saya katakan, Pak, berarti orang yang pindah ke sana, pindah ke tempat, ngambil ibadat tempat lain, apakah itu mengundurkan diri? Belum tentu juga, karena ada faktor-faktor tertentu ya. Mengundurkan diri dengan arti kata tidak mengambil bagian lagi, titik. Tidak mengambil bagian lagi dalam pekerjaan Tuhan, mau sebagai pendoa syafaat, menerima tamu, ya, song leader, singer. Dulu dia bisa worship leader, ternyata dia mengundurkan diri, tidak menjadi worship leader, itu namanya mengundurkan diri. Kecuali saya pindah karena pekerjaan, saya di gereja lain. Tapi pun kalau saya di gereja lain, terkembali gereja lain, saya maju untuk menawarkan diri, saya mau melayani pekerjaan Tuhan. Itu tidak mengundurkan diri. Amin. Ya, jadi akhirnya kita jangan sampai mengundurkan diri. Amin. Nah, kemudian yang terakhir, aku telah memelihara iman. Memelihara iman, sekali lagi, tidak semudah dengan ucapan kita. Memelihara iman, setiap hari kita pelihara iman kita. Apa yang kita pelihara? Doa kita, ya, hubungan kita dengan sesama. Jaga, jangan sampai ada tersimpan kepahitan, ya. Jangan ada sikap kita yang angkuh. Wah, aku hebat, aku ini juara dunia, misalnya sepak bola, aku ini udah mampu segala-galanya. Itu bukan memelihara iman. Sudah muncul keangkuhan, sudah muncul kesombongan, itu tidak memelihara iman. Tuhan minta kita adalah merendahkan hati kita. Amin. Haleluya. Saudara punya 5, rendah hati. Amin. Saudara punya 2, rendah hati. Amin. Saudara punya 1, rendah hati. Amin. Yang 5 tidak boleh mengata-ngatai, merendahkan yang punya 3. Yang 3 tidak boleh mengata-ngatai yang 2. Yang 1 jangan merasa rendah diri melihat teman yang punya 5. Semuanya kasih karunia Tuhan. Pelihara iman kita. Pelihara iman kita ini dengan aktivitas kita beribadah, Bapak Ibu Saudara. Membaca Alkitab merupakan sesuatu yang membuat kita memelihara iman. Jadi jangan anggap sepele kalau nggak baca Alkitab. Kalau orang saudara merasakan nggak tertuduh nggak baca Alkitab, itu tidak memelihara iman namanya. Tertuduh di hati kita, oh saya harus baca firman Allah. Tidak bermaksud mungkin mengatakan apakah harus tamat atau tidak tamat, tapi ada niat untuk membaca. Ada niat membaca. Baik lewat handphone kita baca Alkitab, baik lewat Alkitab manual kita baca Alkitab, niat kita ada. Itu memelihara iman. Amin. Kemudian doa. Jangan ada sepele dengan doa. Nggak apa-apa nggak berdoa. Misalnya belajar nggak perlu berdoa, pekerjaan nggak perlu berdoa, kemana-mana nggak perlu berdoa. Jangan, itu tidak memelihara iman. Kemana-mana kita harus di dalam doa. Amin. Jaga hubungan kita sesama. Ya, di antara sesama kita ini bisa membuat kita muncul kebencian, bisa muncul namanya kepahitan, tersinggung. Nah, ini dijaga hati kita. Haleluya. Jangan sampai ada 1%, 2%, 3% di hati kita merasa sesuatu kekecewaan dengan seseorang. Jangan. Ikhlaskanlah hidup ini. Kasihlah sama kita. Haleluya. Walaupun perilaku mungkin kiri dan kanan kita tidak mengenakan, tapi Roh Kudus kita rasakan membuat kita damai sejahtera. Amin. Amin. Haleluya. Amin ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini yang perlu kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tadi adalah 1, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, ya. Pertandingan yang baik. Jangan tiru pertandingan tidak baik tanpa ada latihan, tanpa ada persiapan, itu tidak baik. Yang kedua, aku telah mencapai garis akhir. Jangan sampai garis akhirnya
kita anggap 10 km tapi sampai hanya 1 km, 2 km, tapi sampailah tuntas. Amin. Ya, artinya dalam pekerjaan Tuhan jangan ada mundur. Gak ada kata mundur ya, maju, finish. Mungkin dengan tempo waktunya berbeda-beda, gak ada masalah di mata Tuhan ya, karena kasih karunia. Kalau atlet gak bisa, kayak kami misalnya kan, lari 10 km itu harus mencapai, usia saya harus mencapai mau juara 45 menit juara ya, 45 menit. Nah, kalau 5 km ada juga begitu, ada aturan demikian. Kalau nggak dapat medali gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, akhir garis harus sampai. Kemudian aku telah memelihara iman. Haleluya. Jadi kalau inilah kita lakukan, maka percayalah kita akan bersama-sama di Yerusalem yang baru. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan buat pada pagi hari ini. Ajari kami Tuhan untuk bertanding dalam pertandingan iman yang baik ya Tuhan, yang benar yang kami lakukan dengan sungguh-sungguh melatih kerohanian kami, sehingga kami kapasitas rohani kami semakin bertumbuh dan sempurna di hadapan Bapa di surga. Demikian juga dalam pertandingan ini kami sampai kepada garis akhir tanpa pantang menyerah. Kami menghadapi semua masalah, kami tetap maju. Kami percaya Tuhan menolong kami, dan kami senantiasa mau memelihara iman kami agar suhu rohani kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Bapa di surga. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah menikmati berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada